Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru ya tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya kita akan memberikan kabar gembira tentunya bagi teman-teman yang hari ini ya atau kemarin ya, tanggal 8 ya. Jadi itu menerima SKP 3K. Nah, yang mana teman-teman tentunya untuk SKP 3K ini tentunya di beberapa daerah ya memang sudah banyak yang menerima, tapi juga ada di beberapa daerah yang memang saat ini ya masih proses pengajuan NIP P3K gurunya ya. Nanti teman-teman bersabar ditunggu. Nah, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan ini ya, alhamdulillah SKP 3K guru ya tahun 2021 ini sudah diterima. Nah, di sini ternyata teman-teman ya untuk SK-nya itu per 31 Januari ya 2022 dan SPMT-nya ini per 1 Februari 2022. Ya, artinya kalau sudah ada SPMT dan juga ada SK pengangkatan, maka nanti untuk gajinya teman-teman ya ini sudah mulai bisa dibayarkan ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ya memang untuk kalau SPMT-nya per 1 Februari ya artinya memang penggajian ini mulai dari awalnya SPMT. Tentunya nanti apakah ada rapelan gajinya ya, nanti di dalam SK ini berapa sih untuk lama masa kontrak ya atau masa kerjanya itu berapa, kita juga nanti akan melihat di dalam SK itu untuk golongan ya, terus gaji dan juga tunjangannya. Nah, di sini kemarin seperti yang sudah kita sampaikan ya, di sini ada undangan resminya terkait dengan pemberian atau penyerahan SK P3K guru. Nah, berikutnya teman-teman di sini juga SK-nya sudah diterima ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan pembahasan di seputar SK dan juga SPMT P3K di tahun 2021 ini. Ya. Tapi seperti biasa teman-teman kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya atau baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca informasi, silahkan ya kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiukdr.com. Di sini akan membahas semua di seputar dunia pendidikan. Ya, kita akan membahas di sini ada SK dan juga SPMT ya untuk P3K guru tahap 1 di tahun 2021 ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman untuk SK-nya ya di sini sudah jelas ya. Di sini wali kota ya, di sini diberikan petikan keputusan wali kota nomor sekian. Nah, di sini terkait tentang pengangkatan pegawai pemerintah ya dengan perjanjian kerja ya. Yang mana di sini juga sudah ada penetapan NIP-nya. Nah, di sini sudah diputuskan teman-teman ya. Di sini ada nama ya, ada nomor NIP PPPK. Di sini ada tempat tanggal lahir, jenis kelamin ya, pendidikan ya. Di sini teman-teman harus mengecek apakah pendidikannya sudah sesuai atau belum. Di sini ada jabatannya ya, ada jabatan ya. Di sini terus ada golongannya. Terus ini juga ada gajinya teman-teman ya. Ini gajinya berapa? Nanti kita lihat aturannya memang sudah sesuai dengan aturan atau belum. Di sini ada penempatan unit kerja dan juga ada instansi ya. Kalau unit kerja ini biasanya sekolah di mana teman-teman itu ketika memilih formasinya ya. Kalau instansinya ini adalah penyelenggara dari P3K-nya ya. Terus yang berikutnya nanti di sini juga ada masa kerja teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk masa kerja ya atau berlakunya ini di sini terhitung ya mulai 1 Februari 2022 ya sampai dengan 31 Januari 2027 ya. Jadi artinya ini SK-nya ini ya P3K ini berlaku 5 tahun teman-teman ya. Nah, di sini diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Di sini ditetapkan ya tanggal 31 Januari 2022. Nah, tentunya syarat dari pembayaran itu selain SK pengangkatan ada juga yang namanya SPMT teman-teman ya. SPMT itu adalah surat pernyataan melaksanakan tugas ya. Jadi kalau sudah ada 2 SK ini, maka untuk penggajian itu sudah bisa dilakukan ya. Di sini sama teman-teman. Di sini golongannya 9 ya, ini sesuai dengan aturan bahwa untuk S1 ya, untuk sarjana atau S1 yaitu golongannya semuanya masuk di golongan 9. Terus di sini juga ada teman-teman ya terkait dengan tanggal berlaku pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini 1 Februari 2022 ya, atau di sini dijelaskan telah secara nyata ini melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Februari 2022
kedua ya pada instansi ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, jadi kalau sudah ada SK dan SPMT, tentunya kalau ini SPMT-nya per 1 Februari ya, di sini SK-nya ini per ya. Di sini ada dijelaskan lagi ya, terhitung mulai tanggal 1 Februari ya. Jadi sama ya, Februari. Jadi artinya ini tentunya nanti juga akan ada rapelannya teman-teman ya, dikarenakan SK ini dia berlaku mulai Februari ya. Sekarang kita lihat teman-teman untuk aturan penggajian ya untuk PG3K guru ya, ini semuanya ya, baik tahap 1, 2 atau maupun nanti di tahap 3. Untuk peraturannya kita cek di sini ya, ada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ya nomor 202 PMK.05 2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau kita lihat di pasal 12 teman-teman ya, di sini dijelaskan bahwa gaji dan tunjangan P3K itu dibayarkan setelah di sini ada perjanjian kerja yang ditandatangani ya. Perjanjian kerjanya sudah ada, perjanjian kontraknya. Yang kedua di sini ada surat keputusan pengangkatan P3K yang diterbitkan. Ya, tadi sudah diterbitkan. Yang berikutnya adalah P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT ya, atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi artinya ketika ini 3 poin ini sudah terpenuhi ya, maka gaji dan tunjangannya itu bisa dibayarkan. Nah, SPMT sebagian dimaksud ayat 1 huruf C ya, di sini diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Ini ya. SPMT sebagian dimaksud pada ayat 2 tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Ini ya. P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan ya, jadi bulan Februari tadi. Gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berkenaan ya. Jadi yang digunakan pedoman di sini adalah melaksanakan tugas, artinya ini ya SPMT ya, surat perintah menjalankan tugasnya. Maka di sini tadi diterbitkan per 2 Februari ya, per 2 Februari ya teman-teman ya. Nah, di sini ya 2 Februari 2022 ya, di sini artinya bahwa untuk gaji dan tunjangannya itu diberikan mulai bulan berkenaan ya. P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan melalui bulan berikutnya. Nah, di sini kalau kita cat teman-teman ya, terkait dengan masa kontrak, golongan dan masa kerja P3K ya, kalau kita lihat di sini di dalam Permen PAN RB ya nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru ya pada instansi daerah tahun 2021. Kalau kita lihat di pasal 43 teman-teman ya, di sini masa kerja perjanjian kerja P3K sebagai yang dimaksud ini paling singkat adalah 1 tahun ya, dan paling lama 5 tahun serta dapat berpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi ya. Di sini di SK tadi sudah diberikan ya bahwa untuk lama kontraknya itu adalah 5 tahun ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang bersangkutan ini belum mencapai batas usia pensiun ya, sehingga nanti ini ketika diperpanjang diberikan SK 5 tahun dia masih usianya masih mencukupi. Terus di sini juga dijelaskan lagi di pasal 44 ya, P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 ya, setelah perjanjian kerja ditandatangani. Nah, golongan gaji sebagai dimaksud pada ayat 1 untuk jabatan fungsional guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana ya atau diploma 4 ditetapkan pada golongan 9 ya. Jadi untuk SK-nya ya, SK P3K-nya dan juga SPMT sudah sesuai dengan aturan yang ada. Terus yang terakhir berapa sih untuk besaran gaji dan tunjangan guru ya untuk P3K gurunya? Untuk gaji dan tunjangan kita lihat di Perpres teman-teman ya, atau Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020. Di sini tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Kalau kita lihat di pasal 4 di sini dijelaskan ya bahwa P3K diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil ya pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Nah, tunjangan P3K itu terdiri dari ya, ini ada tunjangan keluarga ya, ada tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, ada
tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya ya. Nah, di sini untuk besaran tunjangan sebagai dimaksud di sini ya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku pegawai negeri sipil. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya untuk gajinya ya, daftar gajinya karena teman-teman itu yang P3K guru ya karena masuk ke golongan 9. Di sini ya, di sini juga sudah sesuai untuk golongan 9 dengan MKG ya atau masa kerja golongan ya 0 ya, 0 bulan ya, 0 tahun. Di sini maka gajinya adalah 2.966.500. Itu ya teman-teman ya. Ini kemarin setelah kita bahas ya, ini kemarin sudah kita bahas terkait dengan total gaji yang nanti tentunya ada rapelan gaji ya, ada tunjangan hari raya, ada tunjangan kinerja daerah. Mungkin teman-teman yang sudah sertifikasi, mungkin nanti ada tunjangan sertifikasi ya. Nah, ini kemarin kalau kita rank-rank ya di video kita sebelumnya, ini nanti teman-teman ya kurang lebih nanti sekitar membawa atau menerima 19 jutaan ya gajinya ya. Semoga saja di daerah-daerah kalian ya, semoga saja segera ya untuk diberikan SK P3K gurunya ya. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat, semoga memberikan informasi baru bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.